Halo teman-teman semua, para sahabat Poke, kembali lagi dengan podcast kajian ekonomi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan bersama saya Meryl Juan selaku moderator dari kegiatan Poke hari ini nih, yang tentunya akan menemani Sobat Poke selama 45 menit ke depan. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat-sehat kan? Jangan sampai sakit ya teman-teman, dan terus jaga kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini Meryl nggak sendirian nih Sobat Poke. Tentunya ditemani oleh seorang narasumber hebat, yaitu Pak Tata Mustasya, SEMA. Halo Pak Tata, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Halo, waalaikumsalam Meryl, kabar baik. Gimana kabar Meryl Alhamdulillah. dan semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang hebat pada hari ini, sebelumnya boleh dong Pak Tata selaku narasumber yang akan membawakan topik podcast terkait masa depan carbon trading di Indonesia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih ke Sobat Poke. Baik, ya saya Tata Mustasya, tadi sudah diperkenalkan oleh Meryl. Saya sehari-hari Kepala Kampanye Iklim dan Energi di Greenpeace Indonesia. Greenpeace sendiri merupakan organisasi masyarakat sipil global yang berkampanye mengenai dalam isu-isu lingkungan. Jadi ada beberapa isu kampanye, ada kampanye hutan, ada kampanye iklim dan energi, kemudian kampanye kota, lalu kampanye laut, dan ada juga beberapa kampanye inovatif lainnya seperti yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan juga ada. Aktivitasnya dari riset sampai ke aksi-aksi langsung ya, aksi-aksi yang menarik, kita menyebutnya aksi-aksi kreatif. Nah, selain itu saya juga tentunya mengajar tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jakarta, dan juga ada beberapa aktivitas lainnya tentunya yang lebih banyak di kegiatan sosial dan kebanyakan berkaitan dengan lingkungan, dengan isu lingkungan, Meryl. Oke, baik Pak. Nah, setelah kita sudah berkenalan dengan Pak Tata sebagai narasumber hari ini, saatnya kita masuk ke topik pembahasan pertama nih teman-teman. Melihat dari topik podcast hari ini, yaitu mengenai masa depan carbon trading di Indonesia. Sebelumnya, mohon izin Pak Tata untuk sedikit memberikan informasi terkait apa sih sebenarnya carbon trading itu sendiri ke sobat-sobat Poke yang lagi mendengarkan podcast hari ini nih. Boleh Pak Tata, untuk waktunya saya persilahkan. Nah, ini kan sebetulnya hal yang menarik ya, dan sekarang banyak dibicarakan. Tentu mahasiswa kita semua ya, akademisi seperti saya, itu sekarang banyak membaca mengenai perdagangan karbon atau carbon trading ini. Nah, dan ini berkaitan dengan situasi sekarang. Kalau kita lihat, jadi kan sekarang dulu sebenarnya carbon trading ini atau perdagangan karbon ini sudah ada sejak lama ya. Jadi mungkin boleh dikatakan sejak tahun 2004, 2005 ini sudah mulai marak ya perdagangan karbon ini. Nah, sekarang makin ramai lagi dibicarakan karena kenapa nanti kita lihat dari definisinya. Tapi kenapa sekarang makin ramai? Itu karena isu krisis iklimnya juga sekarang makin banyak dibicarakan. Jadi sekarang dari data-data saintifik, dari hasil-hasil penelitian, ini krisis iklim ini semakin urgent, semakin mendesak untuk segera kita respons, untuk segera kita hentikan. Jadi waktu kita itu banyak riset yang menyampaikan dari IPCC misalnya itu hanya sampai 2030. Beberapa yang menyampaikan sampai 2031. Intinya waktu kita tidak panjang untuk bisa mengatasi krisis iklim. Nah, dari sana banyak solusi yang ditawarkan. Kan intinya kalau kita mengatasi krisis iklim ini, bagaimana kita, dan kita semua kan dari background ilmu ekonomi ya, mahasiswa ilmu ekonomi, itu bagaimana mempertemukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan, atau ekonomi dengan ekologinya, kira-kira kan begitu. Nah, itu tantangannya sebetulnya, bagaimana mempertemukan ekonomi dengan ekologinya. Lalu lahir banyak solusi yang ditawarkan. Salah satunya perdagangan karbon ini. Jadi gimana sih agar ekonominya bisa maju,
bisa tetap bergulir, bisa tetap tumbuh bahkan, tapi lingkungannya tidak rusak, gitu kan kira-kira. Nah, lalu salah satu solusi yang banyak diusulkan adalah carbon trading atau perdagangan karbon ini. Nah, apa perdagangan karbon ini? Kan sebenarnya perdagangan karbon ini sebenarnya seperti halnya perdagangan biasa. Jadi definisinya kan kegiatan jual beli karbon kredit. Jadi yang diperjualbelikannya karbon kredit dalam bentuk sertifikat biasanya yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi atau emisinya rendah. Jadi gini Meryl, jadi misalnya ada dua negara nih, misalnya antar negara ya, itu biasanya negara-negara maju emisinya tinggi, atau perusahaan di negara maju yang emisinya tinggi, misalnya perusahaan minyak, emisinya kan tinggi, atau perusahaan batu bara di satu negara itu kan emisinya tinggi. Nah, di negara maju misalnya perusahaannya, atau negara maju itu sendiri. Nah, lalu di negara berkembang, itu ada usaha-usaha untuk memitigasi krisis iklim ini, atau yang menyerap emisinya. Jadi, yang kaya mengeluarkan emisi, biasanya gitu kalau carbon trading. Nah, yang masih negara berkembang, itu yang menyerap emisinya atau mencegah emisinya. Misalnya dengan adanya hutan, seperti di Indonesia. Nah, nanti, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, walaupun sekarang sudah tidak berlanjut, Norway misalnya, Norwegia membeli karbon dari Indonesia, dari hutan Indonesia. Itu contoh konkret. Jadi ini seperti jual beli biasa aja, yang mencemari, yang mengeluarkan emisi, membeli karbon dari negara yang memitigasi perubahan iklim, yang menyerap emisi, atau mencegah emisi. Tadi misalnya yang sudah banyak berlangsung carbon trading untuk hutan ya. Nah, Indonesia pernah melakukannya dengan Norway, terus beberapa juga sekarang dengan sektor swasta juga sedang berlangsung, seperti nanti contohnya di Katingan ya. Nah, ini tadi saya sampaikan seperti jual beli biasa. Nah, lalu sebenarnya baik nggak sih sebetulnya ya, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, sebenarnya baik nggak? Nah, sebagai solusi transisi, karena kan kita harus bertransisi nih, nggak mungkin aktivitas ekonomi berhenti, tapi harus tetap bergulir kan ekonominya. Ini sebagai solusi transisi, carbon trading ini bisa kita terapkan. Tapi pada saat bersamaan kita harus melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar, beralih ke ekonomi hijau ya, yang emisinya rendah, yang efisien penggunaan sumber dayanya, dan inklusif secara sosial. Jadi ini carbon trading ini solusi sementara menuju kita nanti net zero emission atau zero emission di 2050 ya, yang ingin kita capaikan itu, atau mungkin lebih cepat lagi, mudah-mudahan katakanlah di 100 tahun Indonesia di 2045. Jadi ini solusi sementara. Dan satu lagi yang tidak boleh itu adalah carbon offsetting. Nah, ini beda carbon trading dengan carbon offsetting, tidak selalu sama ya, tapi kebanyakan carbon trading juga carbon offsetting. Nah, kalau carbon trading itu misalnya Norway ke Indonesia ya, dia membeli karbon Indonesia, kredit karbon Indonesia, bayarkan uangnya, sehingga Indonesia bisa mengkonservasi hutan, hutannya bisa terpelihara, Indonesia juga mendapatkan support secara keuangan. Nah, yang tidak boleh itu carbon offsetting. Carbon offsetting gini, satu perusahaan, misalnya perusahaan otomotif di Jerman, itu membeli karbon dari hutan Indonesia. Nah, karena dia sudah membeli, dia itu walaupun dia mengeluarkan emisi, dianggap hapus emisinya, offset ya. Jadi karena dia sudah bayar ke hutan Indonesia, emisinya dianggap sudah dihilangkan, sudah di offset karena dia sudah beli. Nah, ini yang tidak boleh. Ini analoginya atau perbandingannya mirip dengan misalnya orang sudah korupsi terus menyumbang kepada orang nggak mampu atau menyumbang ke tempat-tempat ibadah. Boleh aja, tapi tidak meng-offset kesalahannya atau dosanya, dosa korupsi tadi atau kesalahan korupsi tadi. Tetap harus menjalani proses hukum misalnya. Nah, ini juga sama. Carbon trading sebagai sebuah praktik itu oke, sebagai sebuah proses transisi ya, tidak boleh juga kita terus-terusan carbon trading yang mencemari ya, tetap harus berubah, harus menjadi bisnis yang bersih. Misalnya kalau dia perusahaan tidak
jangan cuma membeli carbon credit. Dan yang jelas tidak boleh offsetting. Kalau sudah mencemari, misalnya perusahaan minyak atau perusahaan batubara, ya dia sebetulnya tidak bisa di offset ke emisinya ini, karena kan emisinya ini akan ada, katakanlah dalam 100 tahun ke depan, tidak akan hilang. Gitu, Meryl. Wah, informatif banget nih. Jawabannya sangat-sangat informatif banget buat sobat-sobat Poke yang ada di rumah. Nah, Pak Tata, saya mau bertanya lagi nih sambil menyalurkan rasa penasaran teman-teman pendengar Poke hari ini yang ada di rumah. Membicarakan adanya carbon trading Indonesia, menurut Bapak, apakah dengan adanya penerapan pajak karbon di Indonesia saat ini merupakan salah satu upaya carbon trading atau mungkin merupakan hal yang berbeda dari carbon trading? Boleh Pak Tata, untuk waktunya kembali saya persilahkan. Nah, ini pertanyaannya sangat terkait dengan yang juga sedang baru saja dirilis ya peraturannya, relatif baru dan sekarang ramai dibicarakan, yaitu Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 mengenai nilai ekonomi karbon. Jadi ini fresh nih, dan ini sekarang sedang ramai dibicarakan. Lagi-lagi tadi berkaitan dengan krisis iklimnya sudah mendesak untuk diselesaikan, dan krisis iklim kan dari emisi ya, dari emisi karbon terutama. Nah, ini juga dilihat sebagai sebuah solusi. Ini mendesak nih, pemerintah Indonesia juga sedang membicarakan ini, sehingga di tahun 2021 sudah ada peraturan presidennya mengenai nilai ekonomi karbon. Nah, ini kita harus bedakan nih antara carbon trading, kemudian ada tadi saya sebutkan carbon offsetting dan carbon tax. Nah, kalau carbon trading itu perdagangan karbon. Jadi tadi ada yang emisinya tinggi membeli dari yang emisinya relatif rendah, atau justru yang menyerap emisi, atau yang justru mencegah emisi. Nah, seperti hutan tadi ya. Jadi kalau carbon trading, tadi saya kasih contoh perusahaan otomotif kan, perusahaan otomotif ini punya jejak karbon yang banyak kan, karena dia akan membutuhkan bahan bakar di seluruh dunia nih. Lalu dia membeli dari carbon credit dari hutan Indonesia. Nah, ini carbon trading nih, yang mencemari ke yang kontribusinya positif lah, kira-kira gitu. Nah, kalau carbon offset sebenarnya ini tidak selalu sama, tetapi seringkali memang carbon trading ini sekaligus carbon offset, terutama perusahaan-perusahaan ya. Jadi ketika dia sudah bayar nih ke hutan Indonesia berapa metrik ton CO2 senilai tertentu, loh kan saya sudah bayar, katanya, ketika misalnya, wah kamu mencemari nih, kamu menyebabkan krisis iklim nih. Oh enggak, perusahaan saya sudah membeli karbon dari hutan Indonesia. Nah, itu yang tidak boleh, carbon offset ini. Yang harus dilakukan adalah si perusahaan otomotifnya beralih, misalkan dia menjadi mobil listrik, mobil yang ramah lingkungan. Jadi bukannya malah terus mencemari, tapi dia beli karbon kreditnya. Ini bisa juga yang sering disebut sama dengan sering menyebutkannya greenwashing. Jadi seakan-akan sudah green, enggak. Nah, ini jadi carbon trading tadi saya sampaikan bisa menjadi praktik dalam masa transisi, tapi tidak boleh carbon offset. Nah, tax ini beda lagi. Kalau carbon tax itu dia konsepnya organisasi, entitas atau individu, aktivitas atau produk yang menyebabkan atau mengeluarkan emisi, dia akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi ini lebih oleh pemerintah ya, langsung ke yang mengeluarkan emisinya. Nah, konsep ini carbon trading, carbon offsetting, kemudian carbon tax, atau itu semuanya diatur oleh Perpres nomor 98 2021 tadi ya. Jadi bahkan dia berhubungan dalam Perpres itu. Jadi kalau carbon trading awalnya kalau ada perusahaan misalnya kan mau diterapkan nih, tadinya April kan, jadi mau diterapkan dulu bertahap ke PLTU batubara dulu. Jadinya bergeser ke Juni atau Juli ya. Jadi intinya ada penundaan ya dari April, harusnya sekarang sudah berjalan. Nah, ini mau diterapkan
pertama ke PLTU batubara karena itu yang paling mencemari dan paling menyebabkan krisis iklim. Nah, itu jadi perusahaan PLTU batubara yang emisinya tinggi, dia bisa membeli karbon dari PLTU batubara yang emisinya rendah, jadi yang di bawah cap, jadi jual beli. Kemudian bisa juga offset. Nah, baru kalau dengan tradingnya sudah maksimum 70% yang tradingnya 30%-nya dalam bentuk carbon tax. Jadi ada yang ditradingkan antara PLTU atau dengan entitas lain yang emisinya rendah, kemudian setelah itu 30%-nya sisanya dipungut pajak oleh pemerintah dari kelebihan karbonnya itu. Nah, jadi tiga-tiganya sama tujuannya. Carbon offset tadi saya bilang kita tidak harus menghindari itu, tapi carbon trading, perdagangan karbon dan carbon tax pada prinsipnya sama ya tujuannya, di mana menciptakan disinsentif atau ada kompensasi bagi emisi karbon yang sudah dilakukan oleh pihak tertentu yang mencemari. Jadi dia harus memberikan kompensasi, bisa dalam bentuk carbon trading, perdagangan karbon, tadi dengan PLTU lain misalnya yang emisinya rendah, atau dengan atau langsung kepada pemerintah dalam bentuk pajak karbon. Jadi berbeda, tapi dalam Perpres 258/2021 itu berhubungan. Jadi masuk dalam nilai ekonomi karbon. Wah, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada pengklasifikasiannya tersendiri ya terkait carbon trading, carbon offset, dan carbon tax nih Sobat Poke. Nah, menyinggung kontribusi penerapan carbon trading, saya dan mungkin teman-teman Poke di rumah penasaran nih Pak, dengan salah satu proyek yang ada di Kalimantan, yaitu Katingan Mentaya Proyek, yang menjadi salah satu proyek restorasi dan konservasi lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah menurut Pak Tata, proyek ini merupakan salah satu contoh penerapan carbon trading di Indonesia? Boleh Pak Tata untuk waktu menjelaskan ke Sobat Poke di rumah, kembali saya persilahkan. Betul, Katingan ini merupakan salah satu contoh praktik perdagangan karbon di Indonesia. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, Greenpeace itu sempat merespons salah satu carbon trading ini yang dilakukan oleh Katingan Project ini dengan VW ya, VW produsen mobil di Jerman, kebetulan Greenpeace Jerman. Jadi memang ini salah satu kendala atau tantangan dalam carbon trading. Jadi waktu itu kan selalu kalau carbon trading kan mengklaim bahwa dari sisi penjual ya, dari sisi project developer dalam hal ini Katingan Project, itu kita mengurangi emisi sebesar sekian metrik ton CO2 seperti itu. Kemudian dari sisi perusahaannya VW, kita sudah berkontribusi mengurangi emisi sebesar sekian metrik ton CO2. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilihat. Jadi misalnya dalam kasus ini kebetulan sangat spesifik, Greenpeace melihat yang pertama yang harus dikritisi adalah additionality-nya. Additionality itu begini. Jadi kan harusnya dengan Katingan ini dia ada tambahan emisi CO2 yang dikurangi. Nah, Greenpeace melihat ini tanpa Katingan pun bisa jadi sebenarnya tidak ada pengurangan emisi karena memang hutannya sudah dikonservasi dan sebagainya. Nah, atau seringkali additionality-nya ditambah-tambahkan yang bisa terjadi ya. Jadi misalnya gini, sebetulnya deforestasinya secara rata-rata cuman 3.000 km persegi per tahun. Tapi dalam baseline-nya dibilang 5.000 sehingga dia mendapat uang lebih banyak. Nah, ini yang dikritisi. Juga sebetulnya ada hal yang lebih mendasar, misalnya permanensnya. Jadi permanensnya ini adalah sementara emisi yang dihasilkan oleh VW sebagai produsen mobil di Jerman itu akan ada dalam 100 tahun ke depan, ini hutannya belum tentu akan ada terus dalam let's say 30-50 tahun ke depan, mungkin sudah tidak ada lagi, misalnya sudah tidak ada jaminan bahwa masih akan berfungsi untuk mengurangi emisi. Nah, ini yang dikritisi. Juga ada soal-soal sebetulnya
sebetulnya kalau kita bicara carbon trading seperti ini soal keadilan juga, keadilan ekonomi antar negara, misalnya antar negara maju dengan negara berkembang misalnya. Jadi kok kita disuruh jaga hutan sementara negara maju terus membangun. Ini kan dari sisi keadilan ekonomi juga tidak sesuai dengan etika ya, dengan etiknya. Kita disuruh jaga hutan, belum tentu uangnya juga sesuai. Kemudian negara-negara maju termasuk korporasinya seperti VW bisa terus mengeluarkan emisi. Nah, ini yang jadi permasalahan-permasalahan. Selain memang di Indonesia kan hutan itu juga bukan hanya hutan ya, tapi mengandung fungsi ekonomi dan sosial dari masyarakat sekitar yang masuk ke hutan sebagai petani kecil dan sebagainya. Nah, ini beberapa permasalahannya, dan ini sebetulnya masuk lagi ke tadi yang saya jelaskan, bahwa seharusnya carbon trading ini atau perdagangan karbon ini tidak menjadi carbon offsetting, sehingga VW tidak bisa bilang nih, kita VW sebagai produsen mobil sudah mengurangi emisi melalui pembelian karbon dari cutting project. Nggak bisa begitu, karena dia sudah mencemari dan dampaknya sudah besar. Tidak bisa di-offset oleh pembelian karbon dari cutting project. Itu pada prinsipnya. Sehingga, lalu apa yang harus dilakukan sebetulnya yang lebih prinsipil? Nah, kalau VW mau mendukung hutan Indonesia dengan memberikan support dalam bentuk karbon tadi, tapi bukan carbon offsetting, itu bisa saja. Tapi tidak boleh mengklaim polusi kita, emisi yang sudah kita keluarkan, ini sudah di-offset nih oleh kontribusi kita terhadap Indonesia. Itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara maju, kemudian ya termasuk kita di Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti VW, seharusnya dia bukan hanya membeli karbon dari Indonesia untuk melindungi hutan Indonesia dan untuk mengurangi emisi, tapi pada saat bersamaan dia melakukan hal yang lebih mendasar dengan melakukan transisi, jadi transisi ke produksi kendaraan yang ramah lingkungan. Misalkan yang salah satunya ya kendaraan listrik. Nah, ini harus dilakukan. Jadi bukannya terus memproduksi yang mencemari, ambil mengkompensasinya dengan membeli karbon kredit dari hutan Indonesia. Itu yang saya sampaikan tadi contohnya. Orang korupsinya merusak, tapi saya akan nyumbang ke orang nggak mampu, tapi saya akan nyumbang ke tempat-tempat ibadah. Nah, saya nyumbang ke sekolah, terus saja korupsi. Padahal korupsinya ini harus dihentikan. Itu kira-kira, Meryl. Wah, informatif banget nih podcast kali ini ya Sobat Poke. Kita jadi tahu bahwa sebenarnya implementasi carbon trading sendiri dapat terlihat dari lingkup terdekat di negara kita sendiri. Ngomong-ngomong implementasi carbon trading dan menyampaikan rasa penasaran teman-teman di rumah nih Pak, sebenarnya apakah carbon trading itu sendiri memiliki peluang yang besar di Indonesia, dan sekiranya apakah ada tantangan yang mungkin sering dihadapi dalam penerapan carbon trading itu sendiri? Boleh Pak Tata untuk waktu menjelaskan ke Sobat Poke di rumah, kembali saya persilahkan. Nah, ini menarik ya, ada dua sisi. Jadi sisi pertama adalah ruang bisnis. Ini kan mahasiswa juga harus berpikir ya, peluang-peluang bisnis yang kekinian, yang punya opportunity. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi peluang bisnisnya, peluang bisnis carbon trading ini akan sangat besar ya dalam sekarang dan beberapa tahun ke depan. Jadi, ini karena tadi kebutuhan untuk merespons krisis iklim ini semakin besar, sehingga nanti negara maju datang ke Indonesia misalnya untuk hutan Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan yang menyebabkan krisis iklim, perusahaan minyak misalnya di Amerika datang ke sini, gimana kalau kita mengkompensasi dengan beli carbon credit dari hutan Indonesia, itu akan banyak terjadi. Di kita juga nanti ada carbon trading juga antar yang akan diterapkan segera ya, mudah-mudahan tidak ditunda, antar PLTU batubara misalnya, atau nanti dikembangkan lagi. Jadi ini prospek, kalau kita lihat peluang ini besar, dan ini kan akan semakin akan ada regulasi-regulasinya juga, dan ya ini peluang bisnis sebagai sebuah bentuk transisi. Tadi saya sampaikan sebuah bentuk transisi dari
ekonomi yang menyebabkan krisis iklim, ekonomi yang berbasis bahan bakar fosil, ke ekonomi hijau. Jadi itu akan meng-create peluang-peluang business opportunity yang sangat besar. Nah, namun yang harus dilihat tadi, yang pertama, kita harus memandang ini sebagai proses transisi. Jadi bukan cuma soal uangnya loh, tapi dengan adanya carbon trading ini, karbon ada harga, terus nanti ada carbon tax juga nih bareng ya. Carbon trading, carbon tax, jadi yang mencemar ini harus dipajakin, dan pajaknya jangan dibebankan lagi konsumen, tapi ke yang mencemarinya, ke perusahaan-perusahaan. Nah, carbon trading dan carbon tax ini bukan cuma uangnya. Jadi bukan cuma soal uang, tapi juga bagaimana disinsentif ini, ada pajak, kemudian harus carbon trading, ini bisa shifting ekonomi dari yang mencemari, dari yang menyebabkan krisis iklim, ke ekonomi yang bersih. Jadi misalnya gini, perusahaan PLT batubara atau perusahaan batubara, dia akan kena nih, dia harus membeli karbon dari pihak-pihak yang konservasi hutan gitu, atau dia harus membeli dari renewable energy. Sebaliknya, dan selain harus membeli, dia harus membeli karbon kredit dalam skema perdagangan karbon. Dia juga perusahaan-perusahaan yang mencemari seperti perusahaan PLT batubara atau perusahaan produsen batubara, dia juga kena pajak yang sangat besar, karena ini kan harus merefleksikan eksternalitas negatifnya pajak karbon ini. Jadi dia dapat beban, dia akan bayar lebih mahal dan sebagainya, keuntungannya akan berkurang dibandingkan misalnya perusahaan energi terbarukan, perusahaan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya misalnya, yang justru dapat insentif banyak. Nanti, jadi ini bukan cuma soal uang, bukan soal penerimaan negara, tapi juga bagaimana ini mendorong shifting dari sektor ekonomi yang mencemari ke sektor hijau. Jadi itu prinsip yang harus dilihat, itu bukan cuma soal uang, dan ini harus dilihat sebagai transisi, dan jangan offsetting, itu yang jelas. Kalau offsetting nanti malah memperpanjang, jadi nanti carbon tradingnya, perdagangan karbonnya bukan malah menjadi solusi sementara, tapi malah menambah permasalahan, karena nanti perusahaan akan greenwashing, mentang-mentang sudah bayar dalam skema perdagangan karbon, pas saya udah bayar nih, saya suka-suka aja, kira-kira kan begitu. Nah, ini yang harus dihindari, dan tentu kalau dalam perdagangan karbon sendiri banyak masalahnya. Tadi saya sampaikan, kalau kan banyak sebetulnya sektor-sektornya, kalau misalnya karbon kreditnya dari hutan, itu masalahnya tadi baseline-nya kadang tidak jelas, sehingga pengurangan karbon dari proyek karbonnya di hutan tertentu, misalnya di Katingan, itu tidak jelas sebetulnya kontribusi dia tanpa proyek tersebut dan dengan proyek tersebut seperti apa. Kemudian selain baseline-nya atau additionality-nya, permanensinya, seberapa lama kan itu. Kemudian ada persoalan juga bahwa hutan ini juga banyak dimanfaatkan secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak bisa juga kita membuat hutan eksklusif untuk perdagangan karbon ini. Nah, itu kalau hutan. Kalau misalnya di PLTU batubara nanti yang mau diterapkan di Juli ya, kalau tidak ditunda, bukan kalau jadi, kan sudah ditunda sekali, itu banyak juga masalahnya. Di antaranya itu cap-nya terlalu tinggi. Jadi cap-nya terlalu tinggi itu sehingga semuanya pada lulus yang harus bayar nih, karena pemerintah taruhnya walaupun dibilang untuk sementara ya, dan ini secara semangat harus kita apresiasi, dia taruh misalkan batas emisinya tinggi sekali sehingga semuanya lolos yang harus bayar, yang bayar sedikit, malah kebanyakan dapat kompensasi. Nah, ini itu cap-nya. Kemudian harga karbonnya masih terlalu rendah di Perpres nomor 98 2021 ini. Jadi sekitar ditetapkannya kan kalau di konversi ke dolar sekitar $3 per metric ton CO2, kecil sekali, sehingga malah bisa jadi legitimasi nih, saya udah bayar loh carbon tax, ini nggak apa-apa lah gitu, tetap mencemari kata batubaranya. Padahal untuk efektif, standar Bank Dunia misalnya, pajak karbon itu harusnya antara 40 sampai 80 US dollar per metric ton CO2. Jadi masih sangat jauh, $3 ke
40 ya minimal. Nah, ini walaupun mungkin memang ini kebijakan yang bertahap, tapi bisa jadi tidak berdampak sama sekali. Jadi tujuannya untuk shifting dari energi dalam konteks batu bara ya, dari energi batu bara ke energi terbarukan tidak akan tercapai karena terlalu murah, terlalu ringan carbon tax-nya. Nah, nanti bahkan kita sudah coba nih dengan beberapa simulasi PLT batu bara ya kebanyakan lolos dari carbon tax ini. Padahal kan sangat mencemari karena dibuat standarnya terlalu lemah. Nah, ini tantangan-tantangannya, tantangan-tantangan kita. Nah, ada lagi tantangan ya, ketika misalnya, oke, kata pemerintah, kita terapkan pajak karbon yang tinggi untuk batu bara, $50. Nah, tantangannya adalah, bagaimana nanti dampaknya ke harga listrik misalnya. Bagaimana harga listrik, terutama untuk kelompok ekonomi bawah. Ini tantangan, ketika kita mau mendorong lingkungan yang lestari, yang berkelanjutan, atau ekonomi yang hijau, itu kita harus mengelola dampaknya, dampak ekonominya terutama kepada sementara ya dampak itu, karena dalam jangka panjang justru akan lebih murah, tapi dampak transisinya ini yang harus dikelola. Itu tantangan-tantangan dari penerapan pajak karbon ini. Jadi tadi misalnya untuk batu bara, kalau terlalu murah, bayar di batu bara terus, dia bayar aja kan. Kalau terlalu mahal akan ada dampak ekonomi untuk sementara ya. Dan ini pemerintah harus mengelola transisinya. Jadi tantangan-tantangan itu yang kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan, Miriam. Lagi dan lagi jawabannya sangat informatif banget nih untuk Sobat Poke, terutama bagi teman-teman yang baru banget mendengar istilah carbon trading itu sendiri. Nah, tapi nggak afdol nih kalau misalnya kita sebagai mahasiswa hanya mengetahui saja tanpa ada partisipasi secara nyata yang dapat kita lakukan. Ya nggak sih, teman-teman? Nah, makanya saya ingin kembali bertanya lagi nih ke Pak Tata. Sekiranya apa sih Pak yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa untuk bisa terjun secara langsung dalam mengurangi emisi di Indonesia sendiri, bahkan mungkin di dunia? Boleh Pak Tata untuk waktunya saya kembali persilahkan juga untuk memberikan advice nih ke teman-teman pendengar Poke di rumah sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol-ngobrol seru bersama Pak Tata hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentu walk the talk ya. Jadi kalau kita bicara emisi, sebenarnya kan tidak hanya emisi sebetulnya, tapi persoalan-persoalan lingkungan yang sifatnya lokal, yang dekat dengan keseharian kita juga kita harus perhatikan. Tapi kalau kita bicara secara umum, memang kita sebagai mahasiswa harus walk the talk. Jadi kalau kita bicara emisi dan krisis iklim, apa sih penyebab utamanya? Energi, baik transport maupun listrik. Berarti karena listrik yang sekarang kita masih banyak dari batu bara nih, 60%-nya dari batu bara, ini yang sangat mencemari, penyebab utama krisis iklim, ya berarti kita harus hemat listrik misalnya. Terus kemudian menggunakan mass public transport, mass ya, bukan cuma public transport, karena kalau yang seperti taksi-taksi baik online ataupun yang konvensional itu public transport tapi bukan mass. Jadi seperti Transjakarta, yang di Jakarta ya, seperti kereta, nah itu mass public transport, MRT, itu mass public angkot, itu jadi menggunakan mass public transport, menggunakan sepeda, banyak berjalan kaki, kemudian ya itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau di rumah menanam pohon sebisa mungkin, itu kan walk the talk ya. Kemudian, nah ada masalah-masalah yang masalah lingkungan yang lebih lokal ya, seperti air, kita harus hemat air, penggunaannya harus ingat ketika pakai air, itu mungkin dalam beberapa, kalau kita tidak bijak menggunakannya, dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi krisis air. Nah, itu yang, atau termasuk penggunaan soal sampah ya, kita tidak menggunakan plastik sekali pakai itu sangat penting kita lakukan untuk mencegah, karena kan ini tidak terurai ya beberapa ratus tahun, kalau dipilah dikelola kembali juga tidak akan bisa menghilangkan itu secara 100%. Jadi bagaimana kita tidak menggunakan plastik sekali pakai juga. Itu walk the talk, itu bagian dari, selain memang kontribusi langsung untuk mengurangi emisi, juga menjadi dasar semangat kita untuk melakukan 2 langkah lainnya nih, Meryl. Jadi kan walk the talk ini bagus, dan memang
itu kita tidak bisa melakukan dua langkah lainnya kalau tidak walk the talk. Kita tidak konsisten dengan diri kita sendiri. Nah, cuman ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah karena banyak masalah di luar diri kita sendiri, sehingga kita harus melakukan langkah lainnya. Jadi yang pertama walk the talk, yang kedua kita aktif di dalam solusi yang lebih merupakan gerakan gitu. Jadi bukan buat diri kita sendiri aja, tapi dalam bentuk gerakan. Jadi misalnya gerakan-gerakan yang mendorong, yang berkampanye untuk mengatasi krisis iklim, untuk mendorong pemerintah melakukan transisi energi, ini harus dilakukan juga oleh mahasiswa nih. Jadi mahasiswa bergerak bersama, tidak hanya di UPN-nya, dengan universitas lain, untuk menuntut pemerintah untuk melakukan transisi energi secepatnya. Indonesia kan tertinggal banget nih dibanding negara-negara lain dalam soal transisi energi, negara-negara Asia Tenggara lain ya. Jadi termasuk juga gerakan bisa jadi gerakan studi. Jadi bentuknya aktivitas studi ya. Jadi kan kita ini lagi bicara carbon trading. Kalian harus memikirkan misalnya solusi-solusi lain yang bisa dilakukan nih. Karena kan mahasiswa ini intelektual muda. Jadi dan kalau dari ekonomi berarti ekonom ya banyak. Nah, bagaimana kita bisa memikirkan solusi-solusi yang praktikal, bisa menghentikan krisis iklim, meningkatkan kesejahteraan juga. Ini bisa harus lahirin dari mahasiswa ekonomi. Jadi itu yang kedua. Jadi pertama walk the talk, kemudian gerakan ini bisa ide, bisa gagasan, bisa studi, bisa ditujukan pada pemerintah. Yang ketiga, karena ternyata kalau kita bicara krisis iklim banyak berkaitan dengan kebijakan. Bahkan yang paling praktikal pun plastik sekali pakai, sebenarnya yang paling efektif adalah kalau pemerintah melarangnya. Kalau selama masih ada kan orang comfortable ya, terus saja dipakai. Nah, apalagi energi, hutan, itu terkait banget dengan kebijakan pemerintah. Hutan dengan tata ruang, energi, Meryl dan teman-teman ini mau pakai energi bersih dan terbarukan nggak bisa juga, karena DPLN-nya 60% batu bara. Nah, sehingga yang ketiganya adalah kita memang harus terutama generasi muda, kalian di 2024 itu adalah pemilih pemula, itu harus memilih pemimpin yang peduli lingkungan, yang peduli lingkungan, yang sebagai bagian dari kesejahteraan dan masa depan Indonesia. Gitu, Meryl. Baik, Pak Tata. Gak berasa banget nih ya Pak Tata dan teman-teman. Ternyata kita udah berada di penghujung acara kegiatan podcast kajian ekonomi hari ini. Tentunya bersama Pak Tata sebagai narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama Sobat Poke. Serta Pak Tata juga sudah banyak banget nih tadi memberikan informasi pengetahuan yang sangat insightful banget buat kita semua tahu. Terlebih mungkin masih banyak nih ya kan Sobat Poke yang masih asing terhadap istilah carbon trading itu sendiri. Selain itu, kita juga tadi membahas implementasi yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa terhadap upaya carbon trading, bahkan gak hanya carbon trading saja, tetapi juga lingkungan kita sendiri. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih banget ya Pak Tata atas waktunya yang sangat berharga sehingga kita bisa berbincang-bincang dengan Sobat Poke yang ada di rumah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, tetap semangat, kritis, dan rajin belajar. Baik, Pak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan topik yang tentunya akan lebih menarik. Amin. Baik, Pak Tata, terima kasih banyak dan terima kasih juga nih untuk Sobat Poke yang sudah setia mendengarkan podcast kajian ekonomi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Saya Meryl Juan selaku moderator kegiatan Poke hari ini. Mohon pamit undur diri. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Sampai jumpa di next podcast kajian ekonomi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Bye teman-teman.